Sudahlah, aku akan berhenti menjadi dewi pendampingmu. Aku sudah tidak tahan lagi hidup di dunia demon. Rasanya seperti mau tertimbun gunung es setiap hari. Udahlah, kita putus. Lah buset, ini Dewi ngomong apa Anda? Choi Hyun jadi bingung dengan kelakuan si Dewi penipu ini. Hei sudahlah, aku ini masih manusia. Kau jangan memutuskan untuk meninggalkanku. Aku masih butuh skill awakening milikmu. Ayolah, bersemangat. Aku akan menjadi kuat sekarang. Kuat karena energi demonik. Apa gunanya? Sekarang kau bahkan tidak akan diterima di alam dewa. Dan aku juga akan dibuang. Ini menyedihkan untukmu. Untuk juga ini sangat menyedihkan. Waduh, ternyata ini Dewi malah mikirin diri sendiri. Biar gua lempar saja ini Dewi ke mulut Bobo. Biar dikunyah sama Bobo. Ucap Choi Hyun sambil nyengir kesal. Setelah drama Demonic Power, Choi Hyun melanjutkan latihannya sampai 3 hari. Dan sekarang, dia sedang disembuhkan oleh Abelson. Soalnya ia habis latihan sama Kapten Reindrun yang tidak kenal ampun. Kenapa kau memaksakan diri berlatih dengan ork merah itu? Aku heran denganmu. Kau ini manusia, tapi kau malah menjadi pasukan Raja Demon? Apa kau ini lahir dari ibu seorang demon? Ucap Abelson sambil memberikan sihir penyembuhannya kepada Choi Hyun. Enggak sih Nona Abel, aku masih manusia dan perjaka tulen. Orang tuaku manusia asli. Aku hanya terjebak dalam lingkaran perbudakan dan Kapten Reindrun merekrutku karena aku memiliki kekuatan yang bisa dikembangkan. Oh iya Nona Abel, besok kan aku bertanding di aula latihan. Bisakah Anda ikut menontonku besok? Diminta untuk menonton duel Choi Hyun, Abel malah ngelag. Ia bingung mau merespon apa. Soalnya, selama hidupnya, ia hanya dijadikan alat untuk menyembuhkan pasien. Ia tidak pernah disuruh hal lain, apalagi menonton duel. Ini sangat asing bagi Abelson. Tapi kita tidak usah melihat mereka lagi. Kita langsung menuju hari duel antara Komandan Batalion Infanteri dari pasukan Komandan Tinggi Hemis dan manusia yang akan menjadi pasukan resmi Raja Demon, Choi Hyun Seok. Komandan Hemis dan Kapten Reindrun sedang menonton di tempat VIP. Mereka duduk dengan tenang sambil menyiapkan taruhan. Komandan Hemis penasaran dengan metode latihan yang diberikan Reindrun kepada Choi Hyun. Ia adalah manusia. Apa bisa manusia mempelajari teknik bertarung kaum demon? Itu menggelikan. Kita lihat saja Komandan Hemis, dia pasti menang. Aku malah tidak tahu latihan yang aku lakukan berhasil atau tidak. Yang jelas Choi Hyun Seok akan menang. Itu saja sudah cukup. Kau sangat percaya diri sekali. Kalau begitu taruhan dimulai. Aku akan menjadikan Choi Hyun sebagai makanan dari Bobo jika dia kalah. Bobo pasti suka, dan itu bisa meningkatkan power combat dari Bobo. Dan aku ingin dengan tanganmu sendiri, kau yang memberikan serangan terakhir kepada manusia Choi, sampai si Choi Hyun kehilangan nyawanya. Itulah bayaran atas keegoisanmu membawa manusia ke sini, Reindrun. Siap, Komandan, aku akan melakukannya. Tapi itu jika Choi Hyun Seok kalah. Choi Hyun berdiri tegap, ia menunggu lawannya yang belum datang. Choi merasa gugup, tapi ia juga merasa percaya diri. Walaupun dia masih level 200, tapi ia sudah berlatih selama seminggu. Dan latihannya adalah latihan menghadapi jurang alam baka. Kapten Reindrun benar-benar tanpa ampun melatihnya, sampai-sampai alam baka sangat terlihat jelas. Untungnya ada Dewi Putih-Putih Abelson yang selalu menolong Choi Hyun Seok, jadinya si manusia Choi masih hidup sampai sekarang. Dan setelah berjuang menggunakan mana magic dalam tubuhnya, Choi Hyun mendapatkan skill baru, yaitu Reindrun Martial Art. Itu teknik dari ras ork merah dari suku Kauden. Itu teknik memanipulasi mana magic yang kemudian digunakan untuk menghancurkan musuh dengan manipulasi mana di kepalan tangan. Tapi tingkat kemahirannya baru 8%. Choi Hyun belum bisa menguasai semuanya. Ia masih butuh banyak belajar. Kemudian ada Dewi Putih-Putih Abelson yang menonton di tribun penonton. Wah, Choi Hyun langsung salting. Ia ditatap Abelson terus-menerus. Ia sampai kaku ditatap Nona Abelson. Kenapa kau mematung seperti itu, Hieronym? Sadarlah, teriak Rachel marah-marah. Dan ini dia, lawan dari Choi Hyun. Dia adalah komandan batalion dari para Hobgoblin. Namanya Kurken. Ia sepertinya memiliki kekuatan yang lebih besar dari Choi Hyun. Dan tampak Kurken memiliki aliran mana magic yang besar. Wah, bahaya ini. Lawannya terlalu kuat. Reindrun yang melihat lawannya adalah Kurken jadi panik. Soalnya ia melihat ada mana magic yang aneh dalam tubuh Kurken. Ini pasti aliran mana magic dari Komandan Hemis. Sepertinya Komandan Hemis telah meningkatkan kekuatannya. Gaswat! Reindrun, kau jangan bermuka cemas seperti itu.
Taruhannya tidak akan aku tarik, semuanya akan tetap sama. Kau mengirim Choi Hyun ke alam baka, dan dia langsung dijadikan makanan bobo. Kau tidak usah panik begitu, ucap Komandan Hemis mengejek. Kurken meraung, ia berteriak sekuat tenaga. Mana magicnya keluar kemana-mana. Ia sepertinya sedang menunjukkan siapa pemenangnya di sini. Buset, combat powernya sudah 10.000 lebih. Rachel kaget melihat kekuatan dari Kurken. Ia terlalu kuat untuk dilawan manusia Choi. Tapi Choi Hyun merasa senang dengan lawannya yang kuat. Soalnya, ia bisa mengukur seberapa kuat skill yang ia dapatkan dari hasil latihan keras bersama Kapten Reindron. Akan aku gunakan untuk melawannya, walaupun masih 8%, tapi aku merasa itu adalah kekuatan yang hebat. Ucap Choi Hyun percaya diri. Pertandingan pun dimulai, Choi Hyun langsung berlari menuju Kurken. Ia berlari sekuat tenaga. Kurken langsung mengangkat palu gadanya. Ia mau menggeprek Choi Hyun dengan palu gada itu. Wah, gaswat! Mengerikan! Hantaman palu gada dilakukan, dan itu membuat arena langsung bergetar sampai retak-retak. Gile, powernya gede banget. Tapi Choi Hyun berhasil menghindari serangan itu. Ia melompat ke depan dan bersiap untuk menyerang. Kepalan tangan Choi Hyun langsung mengenai muka dari Kurken. Choi Hyun ternyata melompat sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Yang kemudian Choi Hyun kembali menggunakan kepalan tangan kirinya, ia akan mendatangkan kepalan super ekstra kepada Kurken. Dan kepalan tangan kiri kembali mengenai muka Kurken. Itu serangan fatal yang membuat tubuh Kurken bergetar. Akan tetapi, dua serangan itu tidak berarti apa-apa kepada Kurken. Ia masih sehat walafiat. Tidak ada luka serius yang diterima oleh Kurken, yang akhirnya hempasan palu gada mengarah cepat ke arah Choi Hyun. Choi Hyun menyadarinya, ia langsung menghindari ayunan palu gada Kurken itu. Choi Hyun pun mundur, ia memasang jarak agak jauh untuk menghindari jangkauan serangan dari Kurken. Dan terlihat, Kurken sudah bersiap kembali dengan kuda-kuda serangannya. Walaupun wajahnya dialiri cairan merah, tapi ia tetap memasang kuda-kuda untuk menyerang. Kurken langsung melompat. Ia akan menyerang Choi Hyun dengan kekuatan penuh. Choi Hyun pun tidak bisa menyerang dengan kekuatan seperti ini. Ia harus menggunakan jurus barunya, yaitu Reindron Martial Art. Choi Hyun kembali mengingat pelajaran yang diberikan oleh Kapten Reindron. Kepalan tangan dan aliran mana itu adalah dua dari satu kesatuan. Artinya aliran mana adalah sebuah kekuatan, dan kepalan tangan adalah sebuah alat untuk menampung. Jika kau bisa mengerti dengan hal tersebut, maka kau akan dengan mudah mematahkan benda terkeras di muka bumi ini. Masalahnya ada pada niatan dalam hatimu. Kau harus menguatkan hatimu untuk melawan musuhmu dengan sungguh-sungguh. Niatkan untuk menjadikan lawanmu sebagai bubur ayam. Buat lawanmu menjadi bubur ayam, maka mana power dan kepalan tanganmu akan selaras. Begitu kata Kapten Reindron kemarin. Dan sekarang, Choi Hyun sudah bersiap dengan kepalan tangannya. Ia sudah paham betul cara menggunakan mana power yang di dalam dirinya, yang akan ditransfer ke kepalan tangannya. Oke, sekarang tinggal niat. Aku harus benar-benar niat untuk menghajar Kurken dan menjadikannya bubur ayam. Aku harus menanamkan motivasi itu. Tapi Choi Hyun kelamaan mikirnya. Kurken sudah ada di depan mata Choi Hyun. Ia akan menghancurkan Choi Hyun dengan ayunan palu gada miliknya. Choi Hyun memahaminya. Choi Hyun langsung bersiap dengan kepalan tangan yang sudah dialiri mana power. Ia berhasil membangkitkan kekuatannya yang diajarkan Kapten Reindron. Mantap! Pukulan combat mana power dilakukan oleh Choi Hyun, dan itu mengenai tubuh Kurken. Serangannya begitu cepat, dan itu mengeluarkan aliran mana magic yang besar. Yang kemudian, meledak! Choi Hyun membuat area pertarungan menjadi ledakan mana power. Mantap banget si Choi Hyun. Nona Abel sampai kaget melihat kekuatan Choi Hyun yang telah meningkat drastis. Perasaan kemarin tidak sekuat ini? Kenapa jadi kuat banget? Ucap Abelson bingung. Dan akhirnya, buset Kurken kalah. Ia kehilangan kesadarannya, karena terjadi apa yang namanya berlubang. Yaitu Anda bisa lihat sendiri. Serangan Choi Hyun membuat lubang yang sangat besar. Choi Hyun merasa puas. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sambil mengatakan, "Menang! Mantap!" Tapi ternyata Choi Hyun kesakitan, ia berusaha menahan rasa sakit yang ditimbulkan dari serangan martial art Reindron. Tubuhnya masih belum bisa mentolerir kekuatan hebat. Jadinya Choi Hyun kaku-kaku badannya. Rachel memuji kekuatan Choi Hyun yang overpower, sampai bisa membuat lubang. Mantap banget Choi Hyun Seok. Walaupun kau tidak menggunakan skill awakeningku, kau bisa menang dengan hebat. Keren sekali manusia, Choi. Akan tetapi,
Tubuh Kurken malah bangkit. Ia bangkit setelah menerima serangan fatal dari Choi Hyun Seok. Wah, apa ini? Choi Hyun bingung. Kenapa makhluk yang sudah mendapatkan serangan seperti itu masih bisa bangkit? Ini mengkhawatirkan.